Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Hari ini, Minggu 20 Oktober 2024. Saya ingin membagikan firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, terangi hati kami, berikan pencerahan dalam nama Yesus. Amin. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 saya pilihkan ini juga berkaitan dengan hari ini kami merayakan atau mensyukuri ulang tahun pernikahan yang ke-17. Puji Tuhan, kami sudah melewati 17 tahun di dalam perkenanan, di dalam pertolongan Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan, Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah Mazmur 112. Tema kita, keluarga yang berbahagia. Keluarga yang berbahagia. Apa yang menjadi rahasia kebahagiaan keluarga Kristen? Atau siapa yang akan hidup berbahagia? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan, atau keluarga yang mengandalkan Tuhan. Ada banyak ayat yang berbicara tentang takut akan Tuhan. Apa artinya? Takut akan Tuhan berarti percaya akan Tuhan dalam segala keadaan dan mengasihi Tuhan serta menghormati nama Tuhan. Tuhan yang mana? Orang Yahudi tidak berani menyebut nama pribadi Tuhan dengan sembarangan. Selanjutnya, orang yang takut akan Tuhan akan hidup mengandalkan Tuhan. Maka di sini disebutkan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Tuhan di sini dicetak dalam huruf besar semua, menunjukkan kepada Allah yang hidup, yaitu Allah Yahweh, Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, yang sekarang ada, dan seterusnya ada. Sebab dia adalah pribadi yang hidup, yang kekal dan tidak terbatas. Berbahagialah orang atau bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Tuhan yang sudah kita kenal melalui Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Dan yang berlindung kepadanya. Dialah Allah yang menyatakan dirinya di sepanjang sejarah. Dan puncak penyataan Allah ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi siapa yang berbahagia? Pertama adalah orang yang atau keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua disebutkan bahwa yang berbahagia adalah setiap orang atau keluarga yang mengutamakan firman. Disebutkan di sini yang sangat suka kepada segala perintahnya. Menarik bahwa di sini dituliskan atau disebutkan frasa sangat suka. Ini adalah level atau tingkat yang paling tinggi, superlatif,
Kalau ada sangat suka, berarti ada lebih suka. Suka atau juga mungkin ada yang tidak suka. Kesukaan pada firman ternyata itu mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Maka ketaatan akan firman Tuhanlah yang membuat kita bisa diberkati, kita berkemenangan, dan mengalami kebahagiaan. Di zaman yang sangat modern ini, di era postmodern, bahkan era digital, terlalu banyak cara bagi kita untuk mendapatkan firman. Kita bisa mendengarkan melalui audio, melalui radio, melalui khotbah langsung, melalui televisi, melalui YouTube, dan lain-lain. Kita bisa mendapatkan firman melalui membaca, melalui mempelajari, melalui merenungkan, menghafalkan, terlebih melakukan. Maka Lukas pasal 11 ayat 28 berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Jadi bahagia yang sejati hanya didapatkan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan serta ketaatan kepada firman-Nya. Sebagai akibatnya atau sebagai hasilnya disebutkan, maka anak cucu atau keturunannya perkasa di bumi. Rumahnya akan dipenuhi dengan harta dan kekayaan, dan kebajikannya tetap selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang menjadi saksi atau menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Ada banyak contoh disebutkan dalam Mazmur 112. Yang berbahagia adalah ketika keluarga itu hidup dalam kebenaran dan keadilan, menjadi terang dalam kegelapan, atau menjadi saksi yang dapat dipercaya, menjadi pengasih dan penyayang, tidak takut kepada musuh yang berusaha mencelakakan, sebaliknya tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Lalu berikutnya disebutkan bahwa menjadi saksi atau menjadi berkat dengan hidup di dalam kasih, memiliki kasih atau belas kasihan terhadap orang yang lemah, memiliki kemurahan hati terhadap orang-orang jujur, serta suka berbagi berkat kepada orang miskin, atau suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa baca itu dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kesembilan. Orang yang sudah diberkati, maka harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberi benih atau berkat kepada kita, yaitu berkat untuk dimakan, tapi juga ada benih untuk ditabur. Maka kedua-duanya memang harus kita terapkan. Berkat untuk kita, tapi juga ada berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk dibagikan atau ditaburkan kepada sesama, kepada orang lain. Dalam Mazmur 41 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi sama dengan meminjamkan uang kepada Tuhan. Wah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Bahkan di dalam Kisah 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi bahagia yang sejati kita akan alami ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Keduanya saling terkait satu dengan yang lain. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal yang kita lakukan secara seimbang. Kebahagiaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Bahagia bukan karena tanda kutip apanya. Ya, ada apa, tetapi karena siapa. Ada ungkapan berkata, dengan uang kita bisa membeli obat, tetapi bukan kesehatan. Kita bisa membeli makanan, tetapi tidak dapat membeli selera. Ya, kita bisa membeli kasur yang empuk, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kita bisa membeli seks, tetapi tidak dapat membeli kasih sayang. Kita bisa membeli rumah besar,
tapi bukan ketentraman. Kita tidak bisa membeli suasana at home. Kita bisa membeli segalanya, tetapi bukan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang berkata, kalau ada uang maka semuanya beres, tapi uang juga terbatas, bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli atau tidak bisa digantikan dengan uang. Ada kisah seorang ibu yang tinggal di rumah mewah, semua peralatan, semua fasilitas lengkap, tetapi apa yang terjadi? Bahwa ditemukan di dalam rumah itu, ya ibu itu bunuh diri secara mengenaskan, diduga karena mengalami stres atau depresi, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Jadi saudara ingatlah, ada ungkapan blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Inilah yang merupakan kunci kebahagiaan yang ketiga. Tadi yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yang sangat suka kepada firman-Nya. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang berbagi, yang bisa menjadi berkat. Ada kisah seorang John Wesley, pendiri gereja Metodis. Dia seorang memiliki usaha, dia pengusaha, dia memiliki kerinduan untuk menolong orang-orang miskin. Dia semakin kaya, ya, tapi ketika dia semakin kaya, bertambah kekayaan, bukan standar hidupnya, bukan gaya hidupnya yang meningkat, tapi seiring dengan bertambahnya kekayaannya, maka standar memberinya juga mengalami peningkatan. Tapi sebaliknya, ada orang semakin kaya tapi semakin pelit, semakin kaya semakin sombong, semakin egois. Melalui John Wesley ada banyak orang yang diberkati dan akhirnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena melihat dan merasakan kebaikan hamba Tuhan ini. Melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Sampai sekarang namanya dikenal oleh banyak orang. Jadi dikatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia akan memiliki nama baik. Ada peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tetapi manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan nama. Nama yang bagaimana? Nama baik atau nama buruk? Berkat atau kutuk? Maka Amsal 22 ayat 1 berbunyi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, Mazmur 112 adalah Mazmur puji-pujian. Diawali dengan haleluya, terpujilah Tuhan. Itulah perkataan orang benar. Artinya, karena Tuhanlah kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tapi kalau kita bandingkan ayat terakhir, di dalam ayat yang ke-10 ada orang fasik. Mereka tidak pernah bahagia. Mengapa? Karena mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak bahagia, tetapi mereka berada dalam bahaya menuju kepada kebinasaan. Kenapa demikian? Karena mereka mengukur kebahagiaan dari materi, dari kekayaan dunia. Mazmur ini mengingatkan kita supaya kita sebagai orang-orang percaya tetap hidup di dalam Tuhan, tetap menaati firman-Nya, tetap menjadi saksinya, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan di sanalah kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Saya rindu supaya keluarga saya menjadi keluarga yang berbahagia. Dan saya juga berdoa supaya keluarga, saudara-saudara sekalian juga berbahagia. Amin. Maka mari kita merenungkan serta menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami supaya kami dapat memahami, tapi lebih daripada itu kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi keluarga kami, bagi semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberikan kita kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.